konsep awal tadi itu dari petani kecil, dari peternak kecil, dari mana itu yang supply ke SPPG. Apakah itu berjalan? Atau ada pengusaha besar lagi yang main? Karena pemerintah hanya punya dua pilihan, apakah nambah hutang atau yang kedua mencabut subsidi bagi MBG. Iya betul. Yang keempat, jika terjadi krisis, maka MBG juga bisa menjadi sebab jatuhnya pemerintahan. Selamat datang lagi di podcast kamu Kiss FM Ada Tamu. Kali ini bareng sama Revan Aditya. Tapi sebelum itu, audio podcast ini Healthy People kamu bisa dengerin di Kiss Sound Flash tiap Selasa dan Jumat jam 11 siang. Oke, seperti biasa nih kita udah punya bintang tamu yang luar biasa juga. Kembali lagi bersama Bapak Ansari Tarmizi, peneliti dari Center for Indonesian Property, Humanity dan Economic Research. Selamat siang menuju sore Pak Ansari. Selamat sore Mas. Gimana kabarnya nih? Puasa, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, kita harus semangat terus ya. Iya. Dan seperti biasa nih Healthy People kita punya pembahasan. Dan lagi-lagi nih gak sengaja dress code saya hari ini MBG banget. Kita bakal ngomongin tentang MBG, makan bergizi gratis. Kalau menurut saya sih katanya ya gratis ya. Tapi kan ada anggaran-anggaran di sana yang luar biasa yang ngomongin tentang pro dan kontranya. Kita pengen nanya nih sama Pak Ansari, gimana efektivitas dan realitasnya terkait makan bergizi gratis ini di masyarakat? Mungkin mulai dari konsep ya. Ya. Jadi konsepnya itu adalah makan bergizi gratis itu ditujukan pertama secara ekonomi. Kalau kita melihat targetnya itu mungkin akan berdiri sekitar 80.000 SPPG. Yes. Dan kemungkinan itu akan bermanfaat kepada 140 sampai 150 juta ya. Bermanfaat. Dan itu akan makan anggaran sekitar 238 triliunan kalau tidak salah. Nah, sebarannya itu terutama pasti paling banyak di Pulau Jawa, kemudian nanti Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Secara konsep sebenarnya bagus, karena MBG ini kan dananya langsung ditransfer ke setiap operasional SPPG-nya. Nah, sehingga pihak dapur SPPG itu bisa belanja ke masyarakat, mungkin ke petani, ke peternak, sehingga uang itu berputar. Perputaran ekonomi di situ ya. Terjadi putaran ekonomi, masyarakat di daerah juga mendapatkan tambahan likuiditas yang langsung sehingga ekonomi itu bisa berputar lebih cepat. Itu konsepnya. Konsepnya ya. Nah, yang kedua adalah tujuannya sebenarnya masyarakat kita itu tidak kaya-kaya amat juga. Kalau sekarang ini kan pemerintah mengatakan oleh data bahwa kemiskinan itu tinggal di bawah 2 digit, sekitar 8 sampai 9%. Yes, survei pemerintah ya. Betul. Tapi kalau kita naikkan itu dengan standar internasional, 60% orang Indonesia itu miskin. Itu jauh sekali gapnya. Yes, betul. Dengan kata lain bahwa masyarakat kita ini itu sangat sensitif. Seperti sekarang ini terjadi dinamika yang sangat luar biasa di Timur Tengah. Geopolitik ya. Nah, itu udah pasti bahwa harga energi itu naik. Betul. Sementara kita hanya punya cadangan 20 hari. 20 hari ke depan. Setelah 20 hari kita beli harga minyak dengan harga yang mungkin bisa jauh lebih tinggi. Betul. Nah, itu akan memukul tuh masyarakat. Yes. Nah, itu dengan kata lain bahwa ada masyarakat memang secara potensi itu memang butuh dibantu. Dan makan gratis itu jika dia memang sesuai dengan targetnya, terutama di daerah 3T. Tertinggal, terbelakang, terluar, termiskin gitu. 4T malah. Nah, itu akan sangat membantu. Tapi di daerah-daerah yang penghasilannya tinggi seperti Jakarta, sebetulnya konsep itu perlu ditinjau ulang. Nah, efektif nggak tuh? Kalau misal di kota-kota besar kayak di Jabodetabek lah bisa dilihat. Nah, jadi ada penelitian yang baru saja dirilis oleh Fakultas dari Universitas Indonesia. Itu lebih dari 50% anak-anak Jakarta itu membuang makanannya. Nah, itu dia kan berarti kebakar tuh anggaran tersebut betul. Nah, ini yang kita katakan bahwa pemerintah itu perlu melakukan evaluasi, bukan menghilangkan, tapi evaluasi. Apa benar semuanya perlu
makan gratis. Sekolah-sekolah mahal, emang dia mau makan seperti itu? Betul. Apalagi kan sekolah-sekolah dibilang negeri, tapi pun dengan standar yang luar biasa kan. Betul. Apa benar sekolah-sekolah unggulan, sekolah internasional yang bayarnya puluhan juta itu perlu makan gratis? Nah, itu dengan kata lain anggaran itu perlu dievaluasi, perlu dialokasi, dan perlu di review ya. Lebih dalam lah. Nah, mungkin dari daerah-daerah yang seperti daerah-daerah Kalimantan atau daerah Sulawesi atau mungkin Pulau Jawa yang agak luar ya. Daerah-daerah yang memang kalau di Jawa Barat misalnya, daerah-daerah selatan kan termasuk miskin tuh. Nah, Jawa Barat itu kita bagi selatan, tengah, dan utara. Utara itu cenderung ekonominya lebih baik. Selatan lebih sedikit lebih jauh. Nah, otomatis selatan itu butuh intervensi. Nah, kalau kita asumsikan MBG sebagai intervensi gizi, maka daerah-daerah sana perlu diintervensi. Tapi daerah tengah seperti kayak kota Jakarta, kota Depok, kota Bekasi, betul. Itu dengan tingkat intelektual yang tinggi, tingkat pendapatan yang tinggi, tingkat kesehatan yang bagus, kemudian juga indeks pembangunan manusia yang juga bagus. Nah, itu perlu dievaluasi total. Benar banget sih kalau misalnya penyerataan pastinya kan tidak menyeluruh ya. Betul. Apalagi kita lihat anggaran dari MBG tersebut di 2025 itu 71 triliun dan di pagu anggaran sekarang itu sampai hampir 300 triliun. Nah, gimana cara pengelolaan dan pengawasannya itu Pak Ansar itu? Bukan itu saja Mas. Pertama, sebelum kita masuk ke situ ya, dengan naiknya harga energi ini, maka pemerintah itu akan membutuhkan dana tambahan sekitar 300 sampai 400 triliun untuk menambal harga minyak yang naik. Oh iya, itu kemarin belum terjadi eskalasi di Timur Tengah ya? Betul, itu artinya bahwa pemerintah harus memutar cara, terutama dia harus kembali melihat anggaran-anggarannya, mana yang bisa diefisiensikan. Karena ada dua pilihan kalau harga energi ini. Pertama, kalau seandainya subsidi dicabut, kita kebayang bahwa harga Pertamax itu saat ini seharusnya sudah di 20.000. 20.000. Sekarang naik 12.000. Dengan catatan itu kalau harga minyak 92. $92. Sementara harga minyak sekarang itu hampir 120. Wah. Kan gitu ya. Dolar pun 17.000 sekarang. Betul. Ditambah lagi dengan dolar yang melemah. Artinya jumlah rupiah yang kita butuhkan lebih banyak lagi. Sehingga ini double kill istilahnya. Kan gitu ya. Nah, sehingga anggaran-anggaran seperti yang kurang efektif seperti ini mungkin bisa direalokasi dan dipindah. Karena pemerintah hanya punya dua pilihan, apakah nambah hutang atau yang kedua mencabut subsidi. Nah, tapi kalau mencabut subsidi, kebayang Mas, gas itu, gas yang mungkin masih pakai gas ya. Pasti. 80% masyarakat Indonesia itu masak pakai gas. Dan 70% gas itu kita impor. Dan subsidi. Betul. Gak kebayang apalagi kalau misalnya dipakai dengan program MBG, ya kan? Berapa kali lipat penggunaan gas pastinya. Nah, catatannya jadi apakah anggaran itu efektif? Ya jelas perlu evaluasi total. Tapi MBG-nya apa dihilangkan? Tentu tidak. Pastinya menilai apakah ini layak di kota-kota besar atau mungkin di kota-kota yang mungkin harus terjangkau dengan program MBG tersebut. Betul Mas. Karena gini logikanya, kalau untuk masyarakat dengan tingkat pendidikan, wawasan pengetahuan yang tinggi, ketika dia melihat menu itu, dia juga bosan Mas. Iya dong. Mau makan nggak? Kan gitu kan ya? Dengan 10.000 apa yang didapat kalau misalnya di kota-kota besar ya Pak ya? Dan alokasinya itu adalah untuk SMP, SMA itu kan 15.000 per porsi. Nah 10.000 untuk dapur tuh, 2.000 untuk yayasan membayar tenaga kerjanya. Administrasi lah. Betul, 3.000-nya itu untuk investor yang membangun infrastrukturnya. Pertanyaannya adalah apakah 10.000 itu semuanya dipakai atau dimakan lagi? Nah itu gimana tuh cara pemakanannya itu? Ya kan gitu ya. Tentu iya. kan. Kemudian yang kedua, apakah benar konsep awal tadi itu dari petani kecil, dari peternak kecil, dari mana itu yang supply ke SPPG, apakah itu berjalan? Atau ada pengusaha besar lagi yang main? Nah itu dia. Dua kaki berarti kan? Ini berarti kan pasti perputarannya tidak ada berarti. Karena pemburu rente pasti ada. Iya. Tujuannya kan pasti mencari profit juga. Nah, dan untuk mendapatkan keuntungan maksimal itu pasti akan mencari barang-barang yang lebih murah, dan lebih murah. Nah, itu berdampak di pengelolaan manajemen makanan dan itu juga berdampak di perputaran ekonomi. Karena boleh jadi dan sangat banyak terjadi
barang-barang yang datang ke dapur-dapur MBG itu bukan dari masyarakat sekitar. Oke, bisa jadi dari distributor besar berarti ya? Itu hampir pasti. Oke. Ya, jadi bayangkan ada misalnya satu orang dengan beberapa MBG, tentu akan bekerjasama dengan pihak lain yang bisa mendistribusikan dalam jumlah besar dan pembayaran tentu tidak tunai dong. Di belakang. Pay later. Sementara pemerintah kan bayar tunai. Yes, maksudnya adalah pemerintah bayar tunai sehingga pengelola juga langsung bayar ke petani. Sehingga perputaran uang itu langsung terjadi. Tapi dalam mengelola bisnis ini ada case kasus misalnya anak DPRD sebuah provinsi. Nah, dia punya dapur tuh, Pak. Betul, puluhan dapur tuh. Nah, pertanyaannya dari mana dia beli barangnya? Iya sih, masuk akal itu. Uangnya lah modal awalnya ya. Betul. Itu gimana sih kalau misalnya kita sebagai masyarakat awam gitu yang pengen melihat mempunyai dapur MBG tersebut tuh gimana tuh, Pak? Hampir tak mungkin, Mas. Tidak mungkin kan, hampir Pak? Tak mungkin karena pertama bahwa modalnya besar. Bukan itu. Untuk peruntukannya aja. Oke. Ada aturan yang tidak terlihat gitu ya. Invisible rule. Wow. Jadi yang punya itu adalah partai politik. Polisi juga ada katanya, Pak. Partai coklat. Oke. Dan partai hijau. Oke. Saya nggak sebut polisi ya. Iya. Tapi kan di berita ada, Pak, itu, Pak. Ya memang begitu. Iya kan. Jadi apakah ini akan menjadi sebuah dampak ekonomi yang besar? Tujuannya bagus, tapi jika ini maksudnya, maka itu nggak tercapai. Oke. Menurut Pak Tarmizi sendiri nih, dalam 1-2 tahun ke depan, program ini bakal kayak gimana? Yang pertama adalah kita sudah mengalami 28.000 keracunan. 28.000 anak sekolah yang keracunan. Jika seandainya ada kematian, itu akan menjadi masalah besar. Satu. Yang kedua, jika ada dampak korupsi di situ terjadi, itu juga akan masalah besar. Yang ketiga, jika subsidi dicabut, Mas, terutama minyak, gas, listrik, makin kacau, Pak. Maka ini juga akan menjadi masalah besar bagi MBG. Iya, betul. Yang keempat, jika terjadi krisis, maka MBG juga bisa menjadi sebab jatuhnya pemerintahan. Wow, sangat cepat berarti, apalagi dengan eskalasi Timur Tengah geopolitik saat ini, kita nggak tahu sampai kapannya gitu kan. Betul. Nah, 30 hari saja terjadi perang di Timur Tengah, maka simpanan energi kita itu habis. Sementara energi kita itu digunakan untuk dapur dan untuk penerangan terutama listrik. Listrik kita itu sebagian besar juga masih menggunakan fosil. Jadi 30% menggunakan energi terbarukan, terutama PLTA ya. 70% itu masih fosil, terutama batu bara dan diesel, minyak gitu ya. Nah, gas kita itu 70% impor. Kemudian kebutuhan BBM kita itu 1,6 juta kiloliter per hari. Sementara kita hanya produksi sekitar 16.000 liter. Jadi kita impor itu sekitar 1 juta sampai 1,1 juta per hari. Itu kan butuh dana besar. Betul. Di sisi lain, masyarakat melihat bahwa MBG ini tidak memberikan manfaat terlalu besar bagi mereka misalnya. Itu kan paradoks. Nah, ini akan menjadi sebuah kita bilang seperti jerami kering yang siap terbakar. Cepat terbakar. Tapi kita lihat bahwa anggaran tersebut kan sangat besar ya, Pak. Nah, pengawasan itu gimana tuh? Apakah ada yang mengawasi? Kayaknya terlalu liar kayaknya. Untuk anggaran sebesar itu. Kita sampai sekarang belum mendapatkan prosedur yang jelas bagaimana pengawasan terhadap MBG ini. Karena pemerintah mungkin mengejar target terbangun kan. Ya, sehingga selalu saja dalam kampanye itu Presiden menyatakan bahwa penerima manfaat telah sebesar sekian, penerima manfaat sebesar sekian. Tapi bagaimana pengawasannya? Nah, ini memang satu hal yang mungkin baru akan bisa kita dengar setahun nanti ke depan. Tahun ini berarti ya, Pak? Mungkin tahun ini belum. Mungkin belum. akhir tahun. Ya. Nah, dan kita juga melihat bahwa memang partai politik kan sementara ini kan masih banyak di pemerintah ya. Jadi suara-suara untuk menyatakan pengawasan pemeriksaan terhadap MBG ini kelihatannya kurang ya dari sisi legislatif ya. Betul. Terutama hanya banyak dari pemerintah dan dari civil society yang banyak. Nah, ini perlu juga didorong juga sih. Tapi bagi saya sebenarnya
selama konsepnya itu sesuai dengan yang direncanakan awal, ini bagus. Oke. Secara konsep bagus. Asal. Memang petani sekitar, peternak sekitar, masyarakat sekitar lah yang menjadi penyuplainya ya. Nah, jangan sampai nanti diambil alih oleh orang besar ya. Sekarang itu terlihat seperti itu, Mas. Oh, berarti seperti ayam kan? Iya. Telur, sayur mungkin masih mungkin lah ya. Ikan. Itu terlihat. Makanan olahan pasti. Betul. Itu terlihat bahwa itu sudah menjadi sebuah rantai kerjasama antara pengolah dengan pengusaha-pengusaha besar ya. Oke. Bisa dibilang sebagai bisnis B-nya. Ini memang bisnis. Yes, MBG-nya bisa B bisnis ya Pak. Kan sangat cash rich gitu. Betul. Karena pemerintah langsung transfer, langsung bayar gitu. Benar. Itu mereka jual kemana kan? Yang dapat seperti itu kan. Biasanya kan 30 hari tempo gitu. Nah ini dari pemerintah langsung bayar, uang langsung terima. Hari itu juga mereka dapat untung. Kalau dilihat dari pro-nya, programnya gimana tuh Pak? Aspek positifnya. Seperti sampaikan bahwa kalau ini terlaksana dengan baik sebetulnya, ada 60% masyarakat Indonesia itu jika dinaikkan standar kemiskinannya, dia itu akan menjadi miskin gitu. Iya. Nah, dengan adanya program MBG ini minimal biaya pangan rumah tangga, terutama untuk anak-anak, sebenarnya bisa berkurang sebenarnya. Kalau seandainya pemerintah tepat quality, tepat anggaran, tepat gizi gitu. Nah, itu akan membantu sebenarnya. Dari sisi ekonomi, ini juga sangat membantu karena lapangan kerja itu terbuka. Betul. Nah, karena satu MBG itu kira-kira membutuhkan 50 orang. Berarti kalau dia 80.000, mungkin sekitar 4 juta ya. Itu dengan estimasi awal. Ya, kita buat asumsi lah sekitar 2,5 sampai 3 juta lapangan kerja. Nah, itu gajinya juga lumayan tuh. 125.000 kalau nggak salah per orang. Per hari. Per hari. Perharinya. Per hari. Berarti kan sebulan sekitar 3 jutaan lah gitu ya. Betul. Kalau 3 jutaan per orang dengan 3 juta pekerja itu kan berarti kan 9 triliun ya. Wow. Yes, betul. Begitu anggaran ya? Yang keluar untuk operasional. Betul. Nah, itu pasti akan mengalir menjadi pendapatan baru kan bagi pekerja, selain juga menjadi lapangan kerja bagi yang mencari kerja. Nah, itu menyerap tenaga kerja. Nah, itu juga jadi amunisi bagus buat pasar. Karena pendapatan itu bisa diputar lagi. Mereka akan belanja. Yes, betul. Nah, dan itu akan menghidupkan ekonomi pasar. Itu jika terlaksana dengan baik. Oke. Kalau tidak? Kalau tidak, ini akan jadi beban, Mas. Apalagi dengan sekarang diharapkan dengan 2 pilihan. Betul. Iya kan? Iya. Anggaran MBG yang terlampau besar dan juga krisis di depan mata nih Pak. Itu pertanyaannya. Iya. Nah, karena anggaran paling besar itu MBG memang. Betul. Nomor 1. Nomor 2 pertahanan kan. Iya. Nah, sementara pemerintah itu kan hutang. Tahun ini kita menarikkan hutang sekitar 700 triliun kan. Dengan kata lain bahwa untuk MBG ini kita berhutang. Di sisi lain ada guru honorer yang dipersalahkan, ada dana pendidikan yang berkurang, ada anggaran desa yang ini macam-macam itu. Nah, apakah MBG ini secara keekonomian bisa menggantikan yang hilang ini? Iya. Kan itu pertanyaannya. Apakah MBG yang sangat diperlukan pemerintah ini itu lebih berharga dengan pembayaran bunga hutang kita? Betul. Perputaran uang tersebut. Betul. Karena kan kita berhutang. Iya. Kita berhutang untuk biaya itu gitu. Tambah lagi dengan energi sekarang. Apa pilih pemerintah? Apakah MBG atau subsidi? Iya. Atau dia ngambil hutang baru? Nah, kan gitu. Apakah MBG tidak mau dikorbankan kembali? Iya. Untuk memikirkan kembali masalah energi, harga energi kita yang naik gitu kan. Nah, ini pilihan-pilihan sulit bagi pemerintah. Dan ini saya sih berpikir bahwa pemerintah seharusnya lebih bijaksana, terutama menentukan daerah-daerah mana yang perlu MBG ini, daerah-daerah mana yang tidak. Itu sangat membantu untuk menjawab keresahan masyarakat sebetulnya. Karena sayang, makanan itu disediakan, uang negaranya udah habis terbakar, tapi makanannya nggak dimakan gitu. Betul. Karena pertama dia yang dikasih juga, yang diberikan itu tidak merasa layak memakannya. Betul. Dan kadang memang makanan itu tidak layak karena mungkin pengawasannya juga kurang di lapangan.
Oke. Berarti selama 5 tahun ke depan nanti akan ada anggaran jumbo untuk MBG ini. Pasti ya. Ya, Prabowo ini kan tinggal 3 tahun kalau nggak salah ya. Di tahun kedua ya. 3 tahun. Itu berarti dengan 80.000 itu anggaran mungkin sekitar 400 triliun ya. 400 sampai 400 sampai 420 triliun. Itu luar biasa. Karena itu 10% dari APBN kita nanti. Wow. Masuk ke sana semua ya, Pak ya? Betul. Wow, luar biasa healthy people ya. Terus terakhir nih, Pak. Gimana caranya kita sebagai masyarakat, apakah pasti kan terbelah di tengah-tengah masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra, melihat secara objektifnya program MBG itu harusnya bagaimana? Sebenarnya kita punya jalur dengan trias politika, karena kita punya wakil di legislatif. Sayangnya legislatif kita itu bekerja bukan untuk kita. Itu masalahnya lagi, Itu Pak. masalahnya. Sehingga akhirnya kita itu terjebak selalu dalam pro dan kontra. Dihadapkan dengan benturan. Betul. Nah, bagaimana cara kita memaknai masalah MBG ini ya? Yang pertama bahwa karena ini sudah menjadi kampanye pemerintah. Program nasional. Betul, program nasional. Kita akan tetap mengawasi MBG ini. Pertama baik dari sisi makanannya, menu-menunya, kesehatannya, bahkan keracunannya, Mas. Itu yang paling penting tuh. Ingat, ada saja yang meninggal. Hati-hati itu. Karena itu akan menyebabkan konflik yang besar. Betul. Dan secara nasional loh. Wah, ini menjadi paradoks juga di kehidupan masyarakat. Betul. Bayangkan jika seandainya makanan itu tercemar, lalu satu sekolah itu misalnya keracunan massal, kemudian meninggal dunia, apa yang terjadi? Kita bisa membayangkan bahwa itu akan menjadi keributan nasional. Betul. Nah, yang kedua adalah kita punya hak, karena itu dibayar oleh uang pajak. Dan pajak itu berasal dari pendapatan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung melalui pajak penghasilan kita bayar, tidak langsung melalui pembelian barang kita yang ada pajaknya. Bayangkan, Mas, tidak ada barang yang tidak ada pajaknya. Tidak ada mobil yang tidak ada pajaknya. Betul. Rumah kita bayar pajak. Restoran pajak. Kita beli rumah, kita bayar pajak. Betul. Kemudian rumah itu kita beli, tiap tahun kita bayar pajaknya. Betul, PBB. Kendaraannya kita beli, kita bayar pajak. Dan anggaran masuk ke sana. Betul. Semua itu adalah kita yang biayai. Pemerintah hanya mengalokasikan. Jadi itu bukan gratis. Betul, itu yang saya singgung. Saya kurang sepakat dengan kata gratis tersebut. Itu bukan gratis. Kita yang biayai. Nah, pertanyaannya apakah kita boleh tidak setuju? Boleh. Betul, masyarakat harus kritis juga terhadap program-program yang kadang tidak tepat sasaran. Betul. Jadi jika seandainya masyarakat merasa bahwa ada sesuatu yang salah, sampaikan saja. Itu karena haknya. Itu ada bagian dari uangnya untuk biaya itu. Dan pemerintah juga hanya bekerja untuk 5 tahun loh. Setelah itu dia pensiun, hutang itu masih buat kita loh. Dan gimana secara misalnya kalau beres pemerintahan Prabowo Gibran ini, pastinya kan wariskan hutang. Betul. Gimana kalau program ini tidak lanjut, Pak? Ada 2 cara sih. Pertama cara hukum, yang kedua cara sosial. Cara hukum kita bisa mengajukan class action sebetulnya. Cara sosial adalah kita menghukum dia, ya pasti tidak akan memilih dia periode kedua lagi dong. Atau yang kedua kita menggunakan media sosial sebagai cara protes nasional sih. Yang ketiga ada sebetulnya, tapi ini tidak di kita ini berbahaya sebetulnya. Menolak bayar pajak. Itu sangat berat. Pasti Pak. Betul, tapi ini akan menjadi konsekuensi nasional. Dan itu pernah digaungkan oleh almarhum Faisal Basri. Karena saking sebelnya dengan pemerintah yang pengelolaannya. Betul, tata kelolanya. Yang kita kritik itu bukan bukan pemerintahnya, tapi tata kelolanya ya. Karena bagaimanapun secara resmi Prabowo Gibran telah terpilih menjadi presiden wakil presiden Indonesia. Betul. Yang kita kritisi adalah tata kelola negaranya. Itu yang menjadi penting bagi kita. Betul, apalagi dengan banyaknya anggaran yang masuk ke dalam program nasional tersebut dan bisa dilihat pro kontranya tidak terserap, ya kan? Maksudnya dalam anggaran banyak keracunan, banyak juga permainan di situ dan masyarakat juga harus objektif dan kritis juga melihat itu tersebut. Ada satu yang membuat saya agak terkejut ya ketika Presiden menyatakan dia mengakui bahwa
ada 28.000 sekian keracunan, itu hanya sekitar 0,00 sekian persen gitu. Pembenaran. Bukan, ini kan masalah nyawa manusia. Betul. Bukan angka statistik. Iya. Jika ada 1.000 orang yang meninggal atau 100 orang meninggal karena makanan itu, itu tidak bisa menisbikan dengan adanya yang salah di situ kan. Iya. Itu bukan masalah angka gitu. Ini masalah nyawa. Kemanusiaan. Iya. Itu saya agak terkejut Presiden mengatakan itu. Saya tidak berpikir bahwa Presiden bisa mengatakan itu karena itu menunjukkan kurangnya sensitivitas dalam melihat manusia sebagai faktor semesta ya. Dan betapa pentingnya sebuah nyawa itu. Tapi kalau misalnya dilihat program tersebut, bisakah di stop atau mungkin dievaluasi ulang? Kalau di stop itu agak sulit Mas, karena itu membutuhkan langkah politik ya. Dan tidak mungkin juga saat ini partai-partai koalisi itu melakukan itu. Tapi kalau direvisi ulang itu sangat mungkin. Makanya kalau dari sisi masyarakat kita bersuara terus saja, kritisi gitu. Dengan begitu pemerintah mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan mendengar. Dan yang terbaru ada MBG TV. Iya. Itu gimana pandangan menurut Pak Ansari? Bagus-bagus saja sih, karena mungkin dalam evaluasi pemerintah, program ini bagus kan, bahasanya selalu begitu. Program ini kan selalu bagus, tapi kurang kurang kampanye gitu ya. Maka muncullah cara-cara untuk kampanye kan itu. Tapi bagi saya bukan itu akar masalahnya, tata kelolanya. Semua masyarakat tuh tahu dari siapa yang punya MBG-nya, bagaimana mengelolanya, berapa harganya, itu masyarakat tahu gitu. Nah, selama itu dibenahi sebetulnya pemerintah sudah menyelesaikan masalahnya. Oke. Itu kan, akar masalahnya kan di situ. Ditambah lagi dengan efektivitasnya. Apakah kita melihat bahwa ada sekolah-sekolah internasional tuh dikasih MBG, emang mereka mau makan gitu? Itu sih yang saya bingung. Nah itu kan secara logika aja kan, logika aja kita gitu. Dan itu kan jadi pandangan masyarakat tuh udah langsung analisisnya itu langsung berpikir ini buat apaan ya gitu. Iya, ada anggaran yang terbuang ke situ. Betul. Nah itu aja sebetulnya sih yang perlu dievaluasi. Nah kecuali untuk memang kita tahu lah ada juga sekolah-sekolah yang memang sangat membutuhkan, ada gitu. Karena di Depok misalnya Mas ya, di Depok atau di Cibinong ini ada beberapa desa itu memang tertinggal. Di Depok itu ada 3 kecamatan yang tertinggal, dan itu memang sangat butuh intervensi. Secara apa itu Pak? Baik secara pendapatan, secara kesehatan maupun secara pendidikan. Secara gizi pun. Iya, stunting akhirnya juga muncul di sana. Bisa nggak kalau misalnya kita riset terlebih dahulu daerah-daerah mana saja yang tepat untuk memberikan makan bergizi gratis ini? Harusnya tapi begitu. Tapi tidak semuanya gitu. Harusnya begitu. Ya kan? Harusnya begitu. Anggaran sebesar itu kayaknya bisa dipilah dan dipilih berarti ya. Betul. Karena stunting sendiri Mas, stunting itu kalau kita bilang stunting itu faktor keuangan hanya 30% menyebabkan stunting. 70% faktor lain. Iya. Nah, itu stunting. Apalagi makanan gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya makanannya tidak dimakan dan terkadang ya tidak layak. Betul. Iya kan? Tidak layak dimakan. Berarti anggaran terbuang sia-sia dalam 1 hari. Betul. Apalagi kita lihat contoh yang di media sosial dan di TV itu banyak yang telat pengantaran makanan bergizi gratis tersebut dan akhirnya pihak sekolah juga menolak untuk mendistribusikan. Apalagi bulan puasa segini, gimana cara pengelolaan dan pengawasannya dengan tidak ada mungkin nanti libur lebaran di sekolah-sekolah Pak? Nah kita belum mendapatkan penelitian karena kan anggaran itu kan hampir 1 triliun per hari kan? Per hari, benar. Hampir 1 triliun kan? Betul. Nah kita belum mendapatkan penelitian yang terbaru, itu sedang mencoba mencari juga atau mungkin nanti akan melakukan penelitian. Dari 1 triliun itu efektif berapa persen sih? Mungkin itu yang perlu kita betul. Untuk melakukan evaluasinya ya. Nah karena 1 triliun sehari itu sangat besar loh. Dan itu 1.000 miliar sehari. Dan itu akan menjadi batu sandungan bagi guru honorer.
Iya, menjadi paradoks ketika gaji SPPG Betul. itu sangat luar biasa dibandingkan Guru istri honorer. honorer. Oke, terima kasih Pak Ansari ya atas informasinya dan pelajaran yang mungkin bisa diambil dari Healthy People mengenai MBG tersebut. Terakhir sekali lagi, menurut Pak Ansari, apa yang bakal kita lakuin melihat program ini tersebut? Yang pertama menurut saya, kita tidak menolak. Karena menolak pun nggak ada gunanya. Betul. Yang kedua, kita harus berkritis karena ini uang pajak kita. Yang ketiga, kita harus berani menyatakan kalau ini salah gitu. Iya. Karena kedaulatan negara ini bukan di Prabowo, tapi tangan kita. Oke, terima kasih Pak Ansari Tarmizi, peneliti CIPER. Kalau gitu Healthy People ketemu lagi di podcast kamu selanjutnya. Revan pamit, bye-bye.